Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2593 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita Roma pasal 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang hak prerogatif Tuhan atas bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kita mungkin memiliki banyak sekali pertanyaan sinis kepada Tuhan tentang kenapa dan mengapa Tuhan memilih bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang tidak taat, tidak tahu terima kasih. Tapi kenapa Tuhan memilih mereka? Sekali lagi, ini adalah hak prerogatif Tuhan atas pilihannya. Itu alasan yang pertama. Kenapa dan mengapa Tuhan memilih bangsa Israel? Alasan yang kedua, karena janjinya kepada Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu tanya itu kepada Tuhan tentang kenapa dan mengapa Tuhan memilih Israel. Kita seharusnya bersyukur Tuhan memilih Israel yang kepala batu itu, yang tegar tengkuk, yang tidak taat. Karena apa? Karena ketidaktaatan mereka, keselamatan dari Tuhan terbuka untuk bangsa-bangsa lain. Amin. Haleluya. Coba sudah bayangkan kalau seandainya bangsa Israel ini dengar-dengaran, mereka taat, sudah pasti fokus Tuhan untuk keselamatan itu ya hanya untuk mereka. Tidak berlaku bagi bangsa lain. Jadi harusnya kita gereja Tuhan, orang percaya di zaman akhir ini, kita harusnya bersyukur Tuhan memilih bangsa yang tegar tengkuk, kepala batu, tidak taat itu. Sehingga keselamatan itu terbuka untuk bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah pasti jawaban Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua sudah pasti di ayat nas kita hari ini. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, arti dari kebenaran firman Tuhan yang saya tangkap, kita tidak boleh protes dengan keputusan Tuhan. Amin. Haleluya. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, saya mau mengajak kita semua melihat firman Tuhan ini dari sudut pandang yang berbeda. Kalau tadi kita melihat dari sudut pandang konteks firman Tuhan ini,
Saya mau mengajak kita semua melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang saya yakin saudara akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Yang pertama saudara, firman Tuhan ini bicara bahwa semua yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Kalau saudara bisa memiliki harta, benda, saudara punya pasangan hidup, punya anak-anak yang sehat, yang ganteng, yang cantik, saudara punya usaha, dari nol saudara rintis sampai sekarang saudara sukses, saya mau katakan bahwa semua yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara jangan pernah merasa bahwa apa yang saudara miliki itu adalah milik saudara sepenuhnya. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah yang cemburu. Kalau kita mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah milik kita sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merasa diri kita adalah pemilik, maka saudara akan melihat satu persatu yang saudara miliki Tuhan akan ambil satu persatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah merasa bahwa apa yang saudara miliki adalah milik saudara sepenuhnya. Saya mau katakan bahwa semua yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Amin. Saudara harus paham dulu di sini. Apa yang saudara miliki? Itu semua berasal dari Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya. Bukan. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah merasa bahwa semua yang saudara miliki adalah milik saudara sepenuhnya. Kalau saudara sudah merasa saudara pemilik sepenuhnya, pemilik tunggal, maka saudara akan melihat satu persatu Tuhan akan ambil. Bapak Ibu saudara bertobat. Sadari bahwa semua yang kita miliki, semuanya berasal dari Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sombong. Jangan pernah merasa paling hebat. Jangan pernah merasa bahwa kesuksesan saudara ini karena hasil jerih lelah saudara sendiri. Jangan pernah merasa semua yang saudara beli, saudara punya. Sebab semua yang saudara miliki, semuanya berasal dari Tuhan. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Dan oleh Dia. Artinya apa saudara? Yang kedua, gunakan semua talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Gunakan itu semua untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat. Amin. Saudara, supaya semua kapasitas kita gunakan untuk melayani Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, gunakan semua talenta yang Tuhan sudah berikan buat saudara untuk melayani Raja di atas segala raja. Jangan saudara kubur talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Kita sudah belajar tentang talenta dalam Injil Matius pasal 25 di sana, saudara. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Yang dapat 5 talenta, yang dapat 2 talenta, mereka mengembangkan sehingga mendapatkan keuntungan 100 kali lipat. Tapi yang dapat 1 talenta, dia mengubur talenta itu.
Dia tidak menggunakan, dia tidak mengembangkan talenta yang sudah diberikan Tuhannya kepada dia. Dia malah kubur. Ada berapa banyak orang Kristen sudah diberikan banyak talenta, tapi mereka tidak gunakan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau apa yang saudara punya, saudara gunakan itu untuk Dia. Amin. Dan oleh Dia. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua masing-masing diberikan modal, yaitu talenta. Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Saudara, hari Minggu kemarin saya khotbahkan tentang talenta, di mana masing-masing kita diberikan talenta. Mungkin ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, sesuai dengan kemampuan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita memiliki modal. 1 talenta itu saya hitung saudara, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu 1 hari upah orang kerja harian. Taruhlah sekarang gaji harian 100.000. Saudara yang dikasihi Tuhan, 6.000 dinar itu dikali 100.000, hasilnya berapa? 600 juta. Saya mau tanya sama saudara sekalian, dengan 600 juta, boleh nggak kita pakai itu menjadi modal untuk kita buka usaha? Cukup nggak? Cukup. Saudara yang dikasihi Tuhan, sayang sekali orang yang dapat 1 dinar, 600 juta kalau dirupiahkan, dia mengubur talenta itu. Beda dengan 5 dan 2 talenta. Mereka mengembangkan sehingga mendapatkan laba atau untung 100%. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah Tuhan yang memberikan 2 talenta dan 1 talenta itu. 5 talenta, 2 talenta itu dia puji. Karena apa? Karena mengembangkan talenta yang dia berikan. Sementara yang 1 talenta itu, dia dengan ketakutan dia berkata, saya tahu Tuhan adalah orang yang sangat kejam. Karena itu saya takut mengembangkan talenta Tuhan. Makanya saya gali tanah, saya kubur dalam-dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan melihat hamba yang dia berikan 1 talenta itu seperti itu. Talenta itu diambil dan diberikan kepada orang yang mendapat 5 talenta, mendapat untung 5 talenta. Diberikan kepada dia. Dan orang yang tidak mengembangkan talenta, dicampakkan ke dalam lautan yang berapi, yang bernyala-nyala, di mana di sana ada kertak gigi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap pesan bahwa Tuhan mau kita mengembangkan semua potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita berupa talenta. Tuhan mau saudara dan saya mengembangkan itu dengan cara maksimal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang di luar sana sudah diberikan talenta. Piawai dalam memainkan musik, suaranya bagus. Tapi sayang mereka tidak menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan talenta yang Tuhan sudah berikan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Baik itu hidupmu, harta bendamu, muliakanlah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati, sudah seharusnya saudara jadi berkat. Amin.
tujuan saudara diberkati supaya saudara menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang yang kurang beruntung dari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang Kristen yang ada di luar sana yang sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa, tapi mereka sama seperti orang yang di perumpamaan orang kaya yang bodoh itu, yang pada akhirnya mati di lumbungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di luar sana sudah diberkati, tapi tidak jadi berkat. Mereka pelit. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, orang kaya yang bodoh itu mati karena dia tidak mau jadi berkat. Dia sibuk merencanakan bagaimana supaya lumbungnya semakin besar, semakin luas untuk menampung hasil panen. Tapi sayang, dia tidak mau jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab, di Perjanjian Lama juga ada contoh. Nabal, siapa Nabal itu? Suami dari Abigail. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, Nabal ini kaya. Kekayaannya luar biasa. Dia buat pesta besar. Datang Daud meminta makanan kepada Nabal. Tapi apa yang Nabal lakukan? Nabal berkata, siapa Daud? Saya tidak kenal dia. Orang-orang yang bekerja kepada Nabal sudah memberikan informasi kepada Nabal bahwa Daud bersama dengan tentara-tentaranya menjaga mereka di padang gurun, di padang rumput, di mana hewan ternak dari Nabal itu tidak diganggu oleh prajurit-prajuritnya Daud, malah dijaga. Tapi saudara lihat, orang kalau nggak tahu diuntung ya seperti Nabal itu. Tidak mau tahu, masa bodoh. Tidak mau berbagi, pelit. Apa yang terjadi dengan Nabal? Saudara yang dikasihi Tuhan, 10 hari Nabal dia membatu, saudara. Nggak mati, saudara. Jantungnya jadi batu. Saudara, saya yakin dan percaya, Nabal pada saat itu sangat-sangat tersiksa. 10 hari Nabal membatu itu, sudah pasti dia tersiksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan dengan hartanya, dengan hidupnya, akan bernasib sama seperti orang kaya yang bodoh itu, mati binasa. Akan bernasib sama seperti Nabal. Di masa tuanya, dia akan tersiksa dan dia akan bayar mahal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu dan dengan hartamu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar, saudara. Semua yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Gunakan semua talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir kita belajar, muliakanlah Tuhan dengan semua yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.